awal mula kejadiannya membuat saya putus asa. Jujur, secara psikologi membuat saya down karena saya pernah jualan tempe tahu di pasar selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian menjadi videografer pengantin. Iya. Kemudian menjadi YouTuber. Oke bro, kita sudah sampai di daerah Batu Isong dan di belakang sini ada teman-teman semuanya. Ada Ningsi. Ini ada Ningsi dan Awal. Dia punya channel namanya Awal Bisang dan di belakang sana ada Mr. Amarji dan nanti kita akan cerita-cerita bersama Mr. Amarji. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, di mana rasa rumah tak? Kita ngopi dulu. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya sudah bersama Mr. Amarji. Kemarin itu 1 bulan yang lalu, kalau tidak salah, konten dari Mr. Amarji itu sempat diretas ya. Iya, betul sekali. Sempat diretas dan kita akan bincang-bincang awal mula kenapa bisa kok tiba-tiba sampai diretas gitu. Jadi permasalahan ini bukan cuma berasal dari channel saya. Nah, sebenarnya masalah ini sudah mulai tercium sejak awal 2020. Iya, sudah banyak akun-akun YouTube sebelumnya yang subscribernya lumayan tinggi, itu kasusnya sama dengan kasus yang saya alami barusan. Jadi youtubers di Indonesia, bahkan di luar Indonesia itu juga pernah mengalami hal tersebut. Dan itu jadi masalah bagi Google sendiri. Nah, dan itu menjadi satu pembahasan yang penting bagi teman-teman semua untuk perlu mewaspadai dan mempertimbangkan hal-hal dan keamanan yang harus kita lebih tingkatkan lagi. Dan secara pribadi awal mula kejadiannya membuat saya putus asa. Jujur, secara psikologi membuat saya down karena channel yang saya bangun itu sudah lama dan saya tahu story-nya kayak gimana. Tiba-tiba dapat kasus yang belum pernah saya tangani sebelumnya dan mengharuskan saya untuk mencari referensi atau mencari solusi yang bahkan orang-orang YouTube dan konten kreator pun itu masih meraba-raba. Ini kejadian seperti ini tuh awal mulanya seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, tapi tanda-tanda channelnya Mr. Amarji itu akan diretas itu awal mulanya seperti apa? Bagaimana ceritanya? 3 hari sebelum akun saya diretas, kejadiannya adalah ada salah satu email yang masuk di Gmail saya. Ada email yang masuk. Jadi ada email yang menawarkan kerjasama. Istilah zaman sekarang itu kerennya endorse. Jadi misalnya kalau tiba-tiba di email saya masuk seperti itu mesti diwaspadai. Mesti diwaspadai. Jadi karena teman-teman itu saat ini merupakan salah satu cara para hacker untuk menjebol akun kita. Jadi tanda pertama
ada email yang masuk yang bentuknya spam lah istilahnya, Ya. yang bahaya kalau misalnya kita mengklik begitu saja. Ya, kalau dia menawarkan satu link atau dia memberikan kita satu aplikasi yang harus kita download, alangkah baiknya teman-teman semua, entah itu di smartphone atau di PC atau di laptop, alangkah baiknya dilihat dulu apakah memang aplikasi atau link yang dia kirimkan itu bukan merupakan suatu virus. Jangan sampai itu virus atau aplikasi yang sengaja dibuat untuk membobol sistem keamanan kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada email yang masuk terus dibuka tanpa mengklik itu aman atau jangan membuka. Bahkan sekarang updatean terbaru, ketika ada email yang masuk mengatasnamakan kerjasama tanpa memberikan link, kita buka saja, itu bahaya sebenarnya, dan itu yang saya alami. Nah, bagaimana membedakan antara misalnya email yang masuk dari YouTube sama email-email yang spam itu? Untuk solusi yang bisa kita ambil adalah kita harus memisahkan email yang kita gunakan untuk beraktivitas di YouTube, entah itu mengupload video atau intinya akun bisnis. Akun bisnis yang kita gunakan sebagai media masuk di platform YouTube, dan email yang kita gunakan sebagai kerjasama antar produk atau endorse. Jadi ada dua email yang mesti dipakai. Sebaiknya langkah itu kita ambil dari sekarang agar menghindari kejadian seperti ini. Akun yang saya gunakan untuk memulihkan channel saya itu diretas juga. Ya, jadi akses, dua kali. Akses masuk itu masuk ditutup semua. Untuk memulihkan akun channel yang diretas itu tidak bisa. Bahkan nomor handphone yang saya gunakan untuk notifikasi itu diganti juga. Solusi yang saya ambil saat itu adalah menghubungi tim YouTube di Twitter. Satu-satunya cara yang Kenapa saya harus lakukan di Twitter? Itu untungnya saya pernah ada di salah satu program YouTube yang namanya YouTube Partner Manager. Dan itu diberikan referensi untuk saya. Istilahnya saya menghubungi dia, saya mengalami masalah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Untungnya saya diarahkan ke Twitter. Katanya, Mas Amar silakan ke Twitter untuk memberitahukan permasalahan ini, siapa tahu ada solusi. Dari situlah saya mendapatkan sedikit jawaban. Walaupun jawaban yang saya dapatkan itu belum cukup untuk membuat rasa penasaran dan rasa kesal saya itu terjawab. Lalu, nah jadi kan misalnya setelah mengambil langkah ke Twitter, habis itu kemudian saya diarahkan untuk membuat satu email baru untuk dijadikan sebagai alat penunjang agar permasalahan saya bisa diatasi. Email itu berfungsi untuk mendapatkan updatean tentang permasalahan channel yang saya alami. Nah, kemudian setelah itu saya sering berkomunikasi dengan pihak YouTube Indonesia, Singapura, bahkan pihak YouTube yang ada di pusat. Kejadian ini kan saya alami sekitar jam 6 sore, tepatnya tanggal 12 Juni. Setelah kejadian ini berlangsung, saya langsung menghubungi pihak Google untuk menonaktifkan aktivitas usaha masuk yang ada di channel saya. Makanya itu merupakan langkah yang cepat sebenarnya. Soalnya kalau misalkan saya tidak melakukan hal tersebut, bisa saja hacker itu masuk sampai ke lainnya, sampai ke AdSense, sampai ke video, bahkan bisa menghapus dan merubah semua identitas yang ada di akun saya. Jadi Ahmad Dahlan Project misalnya. Iya, bisa saja. Ketika tiba-tiba AdSense itu stop, Anda membayangkan kalau tidak kembali channel ini? 1 jam berpikir setelah kejadian ini, saya langsung mengambil langkah untuk membuat channel yang baru. Karena saya tidak mau berhenti untuk berkarya pastinya. Karena saya dari awal merintis, ketika saya mendapatkan masalah sebesar apapun, maka saya harus bangkit lagi. Kalau untuk secara manusiawi, mungkin kebanyakan orang menganggap itu adalah musibah yang besar, bahkan ironi. Tapi untungnya saya masih sempat berpikiran positif.
bahwa terima kasih banyak YouTube, setelah 4 tahun kau telah memberikan saya ruang ekspresi, memberikan saya finansial dan semua hal-hal yang saya ingin lakukan kau apresiasi. Ketika channel ini mendapatkan satu masalah, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, dari awal saya sudah terima. Dari lubuk hati terdalam sebenarnya jujur, sebelum kejadian ini saya sering memikirkan hal tersebut. Makanya langkah yang saya ambil, saya langsung membuat channel yang baru. Tanpa mengabaikan kejadian ini. Jadi misalnya kalaupun misalnya channel Mr. Amarji ini tutup total, itu tetap tidak membuat Anda untuk hilang dari YouTube, tapi iya, tetap betul sekali. Bikin channel baru lagi dan berkaya lagi. Iya. Dan berapa lama channel itu akhirnya mendapat jawaban dan kejadiannya kembali. Kan di tanggal 12 Juni. Pertama itu 12 Juni. Kejadiannya 12 Juni. Hampir 1,5 bulan. 1,5 bulan. Dan setiap hari saya berikan update, saya berikan informasi yang mereka butuhkan, saya memberikan lokasi yang sering saya gunakan untuk beraktivitas di YouTube, sedetail mungkin pastinya, sampai orang Google mampu istilahnya memberikan saya solusi untuk menghapus semua dulu data history, karena takutnya linknya itu masih ada di komputer saya. Makanya langkah yang saya ambil, ada baiknya setelah kita mengalami kejadian seperti ini, alangkah baiknya komputer ataupun smartphone yang kita gunakan kita format atau kita clear dulu lah. Oh, jadi semua hal-hal kayak macam chat namanya apa sih? Iya, chatnya itu dihilangkan semua. Semua bug-bugnya itu kita hapus dulu. Jangan sampai masih ada yang ini. Masih ada jejaknya di dalam ya? Betul sekali. Dan per tanggal berapa kemarin? Kemarin kalau tidak salah, ini tanggal berapa? Intinya 4 hari. 23 sekarang? Yes. Tanggal 19, emailnya sudah kembali. Namun untuk mengakses YouTube belum. Jadi dari tanggal 12 Juni sampai tanggal 19 itu betul-betul blank channel Mr. Amarji. Kemudian tanggal 19 mendapat informasi bahwa ada tanda-tanda akan kembali. Iya, betul sekali. Dari email. Iya. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 20 baru bisa. Tanggal 20 baru bisa diakses keseluruhan. Oke, para pemirsa yang Pak Budiman, kita akan menghibur para monyet yang ada di hutan untuk berjoget bersama kita dan para burung-burung. Oke, siap Pak? Siap. Satu lagu dari Vertwenty, Zona Merah. Zona merah. Pagi ke pagi terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang generasi yang gila materi. Membukakan jalan mencari peran, bergeraklah dari zona nyaman. Anda diretas tapi tidak pusing-pusing amat? Mungkin karena saya yakin dengan potensi. Iya, karena saya merintisnya dari awal. Ketika apa yang saya dapatkan hilang, saya tinggal mengikuti jejak saya yang dari dulu. Semangat saya, dari mana saya berasal, dan kesadaran saya. Yang menarik karena 400 subscribe, pas dibuka, diretas, itu subscribe malah bertambah malah ya? Iya betul, semenjak diretas dia sampai sekarang malah meningkat sekitar 7.000. Iya, 4.000 diretas, kemudian sekarang menjadi 500.000 ya? 500.000 sekian. Kita doakanlah channel beliau. Untuk teman-teman semua jangan lupa di subscribe ya, dan berikan kritik dan saran kalau misalkan ada. Iya, yang menarik, saya pernah berpikir begini, jangan-jangan Ammar ini sengaja diretas. Artinya kalau channel saya tidak diretas, saya tidak akan berikan pelajaran sama teman-teman. Oh, bisa saja itu yang retas sengaja dari atas. Iya, saya bilang
jangan-jangan Anda kan selalu mengajak orang untuk bermain di YouTube. Betul. Kemudian tanpa putus asa juga, waktu demi waktu, hari demi hari selalu mau melihat teman-teman berkembang. Iya. Nah, betul sekali. Jadi untuk teman-teman semua, masalah terbesar membuat konten YouTube itu bukan pada kontennya, tapi pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi masalah yang ada pada diri kita, karena kita akan berkutat di situ-situ aja. Enggak, berarti retasan ini settingan atau tidak? Kalau retasan ini tidak. Ya, saya sendiri tidak mau sebenarnya diretas, tapi karena sudah terlanjur diretas, ya sudah. Apa yang didapat oleh peretas itu setelah meretas channel Anda? Mungkin yang didapat hacker tersebut tidak ada sama sekali. Oh, jadi aman lah ya. Iya. Ini seakan-akan justru saya mendapat satu pelajaran baru dan terima kasih. Ini adalah garis hidup yang sudah ditentukan melalui dia. Mungkin dengan kejadian ini membuat saya berpikir bahwa saya harus lebih membuat konten yang berkualitas, yang lebih memberikan informasi, hiburan, lebih menginspirasi teman-teman semua. Jadi di setiap ratusan subscribe sebenarnya kalau saya dengar selalu saja ada ujian-ujian ya. Anda di 100 subscribe, ujiannya apa? Waktu di 100.000 subscribe, saya ujiannya adalah membuat video setiap hari. Itu tantangan ya? Iya, tantangannya. Menuju 200 saya harus bergelut dengan konten yang lebih expert lagi, dengan alat, dengan perubahan komentar yang semakin hari semakin banyak. Saya harus menghadapi itu. 300.000 saya harus menghadapi pribadi saya sendiri yang didesak di usia segini saya harus menikah. Tapi kan waktu di 300 itu kayaknya ada masa-masa Anda tidak produktif. Iya, betul sekali. Itu adalah menikah juga di 300 itu ya? Iya, betul. Jadi persoalan pribadi banyak sekali di angka 300. Di angka 300.000 saya mengalami banyak masalah dan saya tetap berusaha untuk menyajikan video-video yang ya walaupun tidak seproduktif dulu. Ya, masalah betul. Persoalan personal apa yang di usia tersebut saya sudah berpikir untuk menikah. Setelah itu saya sudah jenuh dengan komentar-komentar yang memaksa saya melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan hal yang saya suka. Karena dari awal video saya buat, semua hal yang saya lakukan itu adalah passion saya sendiri. Ada pertarungan, misalnya Anda membuat konten, kalau misalnya para subscribe itu menginginkan ini, iya, dan tarik-menariknya di situ. Walaupun saya sadar bahwa dari segi bisnis atau finansial, ketika kita membuat sesuatu konten yang diinginkan penonton, kita akan mendapatkan feedback. Feedbacknya berupa jumlah penonton dan juga pendapatan. Tapi di sisi lain, di sisi personal, saya memandangnya ketika saya melakukan sesuatu yang tidak saya suka, maka hasilnya tidak akan maksimal. Disitulah pergejolakan terjadi. Akhirnya menikah, membangun keluarga, membangun konten dan diretas. Nah, itu iya, berarti disetting memang. Berarti Anda memang melakukan ini dengan sengaja. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, bekerja bersama hati. Saya sadar tidak sadar mungkin ini kejadian yang sudah diatur oleh Sang Pencipta. Untungnya saya tetap Amarji. Sebelum diretas dan setelah diretas saya tetap diri saya sendiri. Iya kan, sebenarnya kan 1 bulan sebelum diretas kan kita selalu diskusi tentang bagaimana memaksimalkan komunitas teman-teman, bagaimana mengajak teman-teman agar produktif. Ya. Cuman di sela-sela diskusi itu Anda selalu terlihat tidak punya bayangan teman-teman saya ini, komunitas-komunitas ini, orang-orang konten-konten kreator ini diarahkan kemana. Iya, makanya
mungkin Anda mengambil keputusan retas supaya orang kumpul kembali. Kan setelah diretas kan teman-teman akhirnya kan care dan mau melihat perjalanan Amar kemudian. Terus tiba-tiba bikin cerita Mr. Amarji dan teman-teman ternyata masih ada. Dan setelah kembali ya, dan semoga setelah kembalinya channel saya, semoga akan lebih banyak lagi para konten-konten kreator yang mau berproduksi, yang mau membuat konten yang lebih berkualitas. Dan itu menjadi pelajaran penting. Karena di posisi seperti ini atau di poin seperti ini, kita tidak harus menjadi siapa-siapa. Iya, ya. Pelajaran penting dari diretas kemudian bikin cerita Mr. Amarji di channel yang baru itu apa? Pelajarannya adalah kita harus menjadi lebih baik lagi. Dari sisi teknis bagaimana? Dari sisi teknis di channel yang baru, saya belajar untuk bernarasi, saya belajar untuk menerima keadaan, saya belajar untuk lebih natural. Saya tidak memaksakan sesuatu yang tidak saya inginkan. Nah, dan itu menyenangkan sebenarnya. Di cerita Mr. Amarji. Iya, betul. Nah, lalu apakah semangat itu akan dimasukkan ke Mr. Amarji atau berbeda nanti jalannya? Tetap saya akan masukkan semangat yang saya dapat di channel yang baru kemarin ke channel yang lama. Mr. Amarji yang sekarang. Iya, betul. Nah, jadi selama menjadi konten kreator, Mr. Amarji melihat perkembangan teman-teman YouTubers yang ada di Indrakang itu bagaimana? Kalau secara pribadi saya sangat bersyukur karena teman-teman semua hampir berapa ya? Sudah lebih 10 orang ya. 10 orang, dan semuanya alhamdulillah sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan di awal-awal mereka membangun channel. Ada 4 orang yang sudah dapat play button. Iya. Kita tidak nyangka ternyata orang di kabupaten yang tempatnya jauh terpencil ternyata bisa berprestasi juga dari segi dapat dapat penghasilan dan mulai dikenal orang-orang di luar. Dan itu saya sangat syukuri dan saya sangat banggakan bagi teman-teman semua. Nah, yang menarik sebenarnya begini, di pada saat channel Anda diretas, kan muncul juga pembicaraan YouTubers, konten-konten kreator di Jakarta sana yang mengatakan YouTube itu sudah tidak seperti yang dulu lagi. YouTube itu sekarang isinya banyak konten-konten yang sampah. YouTube itu tidak memberikan tempat lagi bagi konten-konten kreator yang kreatif. Itu menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya sering melihat dari sisi positif. Dulunya YouTube sepi. Iya, jadi tidak ada persoalan apakah artis-artis yang ada di televisi itu masuk ke YouTube, atau membuat konten-konten yang bagi mereka sih receh-receh ya. Kalau misalnya giveaway itu kan dipersoalkan, terus settingan-settingan itu dipersoalkan. Kalau para penonton menganggap itu sebuah hiburan, itu tidak bisa disalahkan. Misalkan ada sebagian orang yang menganggap itu tidak bagus, ya itu tidak bisa disalahkan juga. Soalnya YouTube adalah masalah selera. Bedanya YouTube dengan TV adalah kita bisa meng-skip atau kita bisa tidak menonton video yang kita tidak suka atau kita suka. Bedanya di TV adalah ketika kita disajikan suatu program, ya kita tidak bisa merubah program itu. Nah, setelah itu berarti misalnya perjalanannya itu kan tergantung konten lah berarti ya. Betul. Kalau kontennya berkualitas atau kontennya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi penonton, jelas pasti akan tetap tumbuh kan? Iya. Nah, kenapa Mr. Amarji memilih membuat konten mancing? Pertama karena itu adalah salah satu aktivitas yang saya suka dan merupakan hobi saya. Yang kedua adalah karena kondisi alam dan lokasi di tempat tinggal saya itu cocok dengan konten seperti itu. Tapi kan sebelum memilih menjadi pemancing, Anda membuat banyak konten-konten? Iya, betul. Sebelum saya fokus di konten mancing,
saya sempat membuat konten tutorial, entah itu dari seni videografi. Saya sempat membuat konten alam, memperkenalkan keindahan alam, objek wisata. Dan yang ternyata lebih banyak peminat adalah konten yang betul-betul saya tidak sangka dan tidak duga bahwa hobi saya yang saya anggap biasa saja, ketika saya menyajikannya dengan baik, ternyata itu mendapatkan apresiasi. Dan itu saya tidak sangka, makanya saya teruskan sampai sekarang. Dan saya masih belajar bagaimana caranya menjadi lebih profesional lagi. Sebelum menjadi YouTubers kan Anda sempat menjadi videographer pengantin ya? Iya, betul. Jadi sebelum menjadi kreator, saya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya konyol. Bukan konyol perspektifnya menghina ya, tapi saya anggap ini bukan saya banget, bukan yang saya inginkan. Tapi karena kita membutuhkan finansial, ya sudah, masuklah di jebakan Batman. YouTubers. Nah, sebelum menjadi itu, saya pernah lihat Anda di pasar. Iya. Aktivitasnya apa? Saya pernah jualan tempe tahu di pasar. Tempe tahu? Iya, betul. Selama kurang lebih 1 tahun waktu saya nganggur. Sebelum menjadi konten kreator. Kemudian menjadi videographer pengantin. Iya. Oke, dan ya semangat itu yang bikin saya juga sebenarnya terinspirasi untuk membangun sebuah komunitas di kampung sini. Ini kan namanya Kampung Wisata Lewaja, dan beberapa teman-teman di konten di sini juga ingin membuat konten, dan syukurnya mereka walaupun masih malu-malu, tapi mereka tetap mau membuat komunitas, membuat konten dan memperkenalkan kampungnya lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah YouTube bisa menjadi sebuah ruang untuk menjadi sebuah pekerjaan profesional, atau hanya sebagai tempat untuk main-main? Kalau untuk main-main saat ini mending jangan. Kalau untuk serius, iya, YouTube akan memberikan apa yang kita inginkan, dengan syarat kita harus belajar juga di dalamnya. Artinya menjadi seorang konten kreator keren sekali. Menjadi seorang yang punya karya dan mengupload di YouTube itu bisa menjadikan peluang untuk pengangguran lah misalnya. Iya, betul. Jadi teman-teman yang menganggur di Enrekang atau orang-orang yang belum punya pekerjaan dan mau serius punya bakat di dunia audiovisual, bisa menjadikan YouTube sebagai tempat hidup ya sebenarnya. Karena YouTube dari awal brandnya adalah broadcast yourself, walaupun sekarang sudah dihilangkan. Itu sangat cocok untuk teman-teman semua yang memiliki niat dan tekad untuk berdiri di kaki sendiri. Iya kan, misalnya ada teman-teman yang dulunya tukang ojek, terus tiba-tiba menjadi YouTubers dan meninggalkan profesinya sebagai tukang ojek. Kemudian banyak teman-teman yang menjadi honorer, kemudian menjadi YouTubers dan malah membuat YouTuber sebagai hal yang utama daripada menjadi honorer. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang baik. Tapi perlu diingat lagi seperti yang tadi, YouTube itu adalah tempat kita bertumbuh. Karena YouTube adalah media audiovisual, makanya alangkah baiknya ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus tidak lupa untuk mencari lagi ilmu-ilmu yang kita butuhkan di konten selanjutnya. Karena titik jenuh dari penonton dan kreator sendiri itu ada. Pasti ada lah ya. Pasti ada. Waktunya itu kita tidak tahu, tapi di titik itu kita akan sampai. Ya, nah ketika itu datang, mundur atau itu biasa? Itu biasa. Pasti akan ada. Itu adalah siklus. Ibarat kata itu merupakan suatu siklus yang terjadi di dunia YouTube. Entah itu dari penonton ataupun dari kreatornya sendiri. Terlepas dari seberapa terkenal, seberapa banyak penonton. Intinya siklus itu pasti ada. Musim itu pasti ada. Ya, dan harus kita lalui dan lewati. Oke. Nah, ke depan setelah berapa hari ini sudah aktif kembali, apa yang Anda bayangkan ke depan?
saya membayangkan di kampung saya, di Nrekang khususnya, saya menginginkan banyak teman-teman yang masih bingung untuk melakukan hal apa, cobalah untuk berkonten, walaupun kita tidak bisa memastikan bahwa dia akan bertahan atau tidak, tapi paling tidak ketika kita bersungguh-sungguh, kita pasti akan mendapatkan hasil yang kita dapatkan, bisa lebih atau bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Ayo kita berkonten ria dan menjadikan betul. YouTube sebagai ruang untuk berkarya dan lain-lain. Dan untuk target Mr. Amarji sendiri 1 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan ini apa? Untuk apa yang kedepannya mungkin saya akan lebih mendalami lagi konten yang sudah saya bangun dari segi alat, dari segi narasi, dan dari segi apa lagi ya, kehidupan pribadi saya mungkin saya akan ulas sedikit, dan ilmu yang saya dapat akan saya share ke selama teman-teman ini di semua. YouTube ya? Iya betul. Oke, dan selamat buat Mr. Amarji, channelnya sudah kembali dan ini adalah salah satu channel yang penting sekali untuk selalu diikuti. Jangan lupa subscribe Mr. Amarji. Dan juga Terbalik. Saya bertumbuh lewat upaya diskusi bersama Mr. Amarji dan tetap semangat. Mari kita bangun karya dan bersama-sama bertumbuh di ruang yang luar biasa ini. Terima kasih waktunya ya, teman-teman. sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap juga.